Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Evan Tambunan. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, saya mau menyampaikan cerita sedih gitu, cerita sedih dari MotoGP. Kabarnya tim Suzuki X-Star akan keluar dari MotoGP guys. Tahun ini, di tahun 2022 ini tim Suzuki terakhir. Ya, di tahun 2003 Suzuki tidak ada lagi kabarnya gitu guys. Sangat sedih ya guys. Kenapa bisa keluar gitu? Kalau misalnya bener Suzuki keluar dari MotoGP, bakalan sedih guys. Yang pecinta Suzuki yang ada di seluruh dunia ini, khususnya Indonesia. Indonesia juga cukup banyak pecinta Suzuki-nya guys. Wah, ya walaupun Suzuki itu dealer-dealernya udah pada tutup, showroom-showroom motornya, mobilnya udah banyak yang tutup sih, apalagi di negara Malaysia ya. Showroom Suzuki itu udah banyak yang tutup ya, tapi tetap bersedih lah guys, karena satu pabrikan keluar dari MotoGP itu bisa mengurangi apa ya, jumlah penonton sih ya kan, yang harusnya tadi bisa banyak jadi berkurang karena Suzuki-nya keluar gitu guys. Nah, di sini saya akan bacakan sedikit guys kenapa Suzuki bisa keluar. Ya. Suzuki digosipkan akan mundur dari MotoGP di akhir musim 2022 ini meski belum ada pernyataan resmi dari pihak pabrikan. Namun banyak pihak berspekulasi ini dikarenakan masalah finansial guys, ternyata guys. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini ditenggarai berpengaruh terhadap keuangan pabrikan asal Jepang tersebut. Terlebih, mereka harus menyiapkan investasi untuk keperluan riset kendaraan listrik. Kemudian untuk selama balapan, tim Suzuki X-Star mendapatkan sponsor utama oli X-Star, di mana ini masih unit usaha dari Suzuki sebagai pembanding Yamaha. Didukung oleh Monster atau Honda didukung oleh Repsol. Nah guys, besarnya biaya operasional MotoGP sebagai MotoGP sebagai top kelas dunia jelas tidak murah biaya operasionalnya, jelas membutuhkan biaya miliaran untuk mengikuti balapan ini, seperti dikutip dari laman Box Repsol. Mulai dari mesin motor saja dibutuhkan biaya 200.000 sampai 250.000 euro, atau kalau dirupiahkan setara 3 sampai 3,8 miliar. Sedangkan tim pabrikan umumnya menghabiskan biaya 3 juta euro atau setara 45,8 miliar untuk pengembangan motor. Kemudian tim satelit bisa menyewa motor balap dengan biaya berkisar 2 juta euro atau sekitar 30,5 miliar selama satu musim. Harga tersebut sudah termasuk dua motor yang dibutuhkan serta peningkatan yang dikembangkan tapi tanpa suku cadang guys. Oke. Sistem elektronik motor GP dengan sensor, kabel, dan panel tak kalah menghabiskan biaya lebih dari 100.000 euro atau sekitar 1,5 miliar. Mahal banget guys, gila. Sistem pengereman juga cukup mahal. FIM membatasi harga kit rem depan sebesar 70.000 euro atau sekitar 1 miliar, dan belum termasuk pajak guys. Itu sudah termasuk 3 pasang kaliper, 3 silinder, 10 cakram karbon, dan 28 kampas rem. Biaya yang tidak murah lainnya adalah perjalanan sekitar 1.200 euro atau berkisar 18,3 juta untuk setiap anggota tim MotoGP per seri. Ini berarti biaya perjalanan hampir 700.000 euro atau 10,6 miliar untuk tim yang terdiri dari 30 orang dalam satu musim alias 19 balapan. Ini tanpa memperhitungkan bahwa pemimpin tim, pembalap, dan manajer mungkin terbang dengan kelas yang lebih tinggi. Belum lagi ketika pembalap mengalami kecelakaan parah hingga mengakibatkan motor rusak. Tim bisa merogoh biaya hingga 100.000 euro atau setara 1,5 miliar guys. Wow, gila guys, untuk biaya perbaikan aja ya kalau motornya
jatuh ya, rusak ya, 1,5 miliar guys. Bayangin, gila. Wah, shit. Oke, kita lanjut ya. Dari rumor yang beredar, 2 nama pembalap yang menjadi incaran Honda. Nah, jadi kalau tim Suzuki X-Star benar-benar keluar dari MotoGP, nah, 2 nama pembalap yang menjadi incaran Honda adalah Joan Mir dari Suzuki dan Fabio Quartararo dari Yamaha guys. Nah, ada 2 nama ini yang udah diincar nih dari tim Honda Repsol ya, untuk menemani Marc Marquez, satu timnya Marc Marquez. Oke. Jadi kalau misalnya Suzuki benar-benar keluar ya guys, berarti sisa 5 tim pabrikan ya guys di MotoGP. Yang pertama Honda, kedua Aprilia, ketiga Ducati, keempat KTM, kelima Yamaha. Nah, tinggal itu doang ya guys. Kalau misalnya Suzuki benar-benar keluar, harusnya kan ada 6 kan ikut Suzuki. Oke. Dorna sebagai pemilik hak komersial MotoGP tidak akan menerima begitu saja rencana Suzuki untuk mundur. Alasan mudahnya adalah mengurangi jumlah penonton baik di trek balap dan di TV jika Suzuki keluar, dan bisa mengalami gangguan bisnis pastinya kan, karena kan setiap pabrik itu kan sudah punya bisnis masing-masing ya, gitu. Bisa ada dampak buruknya lah pasti kan, gitu. Terus gimana guys, kabar buruknya guys? Pastinya kita tidak terima ya. Kenapa sih gitu kan keluar? Kan tim Suzuki kan saat-saat ini kan sangat-sangat bagus ya performanya ya. Apalagi Joan Mir pernah juara dunia ya kan. Alex Rins juga bagus performanya gitu kan. Yang pastinya pencinta Suzuki yang di seluruh dunia ini sangat kecewa ya. Kenapa bisa keluar ya? Emang sih betul juga gitu kan, masalah finansial. Karena kan biaya MotoGP itu kan sangat besar ya. Ya apalagi kita tahu sendiri ya guys, Suzuki itu ya kurang laku ya, baik di motor maupun di mobil ya, gitu ya. Di Indonesia saja sudah banyak yang tutup ya guys, showroom Suzuki. Saya juga pernah kerja di Suzuki guys, tahun 2018. Itu saya kerja setahun, udah dapat kabar mau bangkrut. Showroomnya katanya mau tutup. Waduh, baru setahun saya kerja udah mau bangkrut. Aduh, kan parah gitu ya kan. Udah gitu part-partnya juga susah dicari guys. Kan memang penjualannya aja sedikit. Jadi mungkin dari part pabrikannya rakitnya sedikit gitu kan, takut nggak laku. Ya begitulah guys, kabar buruk dari MotoGP. Ya semoga saja tidak terjadi, tidak beneran Suzuki keluar dari MotoGP gitu kan. Biar persaingan MotoGP itu semakin ketat ya kan. Kalau ada Suzuki kan persaingannya semakin ketat gitu kan. Kalau misalnya Suzuki keluar ya kurang asik juga sih, nggak seru jadinya ya kan. Tim pabrikan keluar satu gitu kan. Dan rumor-rumornya guys, bila Suzuki beneran keluar, yang menggantikan Suzuki adalah tim Kawasaki guys. Itu isu-isunya ya. Jadi Suzuki keluar, Kawasaki masuk guys. Nah, gimana nih? Sebenarnya sih sama-sama kurang laku juga ya kan guys. Suzuki juga kurang laku, Kawasaki juga kurang laku. Karena Kawasaki ini dengan harga yang sangat mahal, jadi nggak bisa dibeli gitu. Jadi siapa gitu yang mau pakai motor sport? Karena kan Kawasaki itu kan banyak kan motor sport ya, tidak ada metiknya gitu kan, kayak di Honda Beat, motor 1 juta umat gitu kan. Kalau di Kawasaki kan enggak guys, motornya mahal-mahal semua, siapa yang mau beli ya kan? Karena kan apalagi warga Indonesia ya kan. Ya, gua kan mau beli motor kan buat keperluan, buat kerja, buat nge-grab. Kalau gue beli Kawasaki emang bisa dipakai, motornya sport semua kan begitu. Udah mahal lagi, belum biaya perbaikannya lagi. Nah, gitu. Apalagi di Indonesia juga kan macet guys, di Indonesia macet. Apalagi di Jakarta, bos. Ya.
Oke, begitu saja info dari saya. Kita tunggu aja info selanjutnya gimana, apakah tim Suzuki jadi keluar dari MotoGP atau tidak. Ya semoga aja tidak, biar persaingan MotoGP semakin ketat. Oke, terima kasih.